Alhamdulillahilladzi dhamina sa'ada fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila 'amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kun muhsinan hatta wa in lam talqa ihsanan. Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan mengajarkan kebaikan kepada seluruh orang. Tidak terpaku hanya kepada orang muslim saja, tetapi ini juga berlaku kepada seluruh orang yang di luar Islam. Karena visi misi Islam adalah menciptakan agama yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik meskipun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kejelekan itu dengan kebaikan. Maksudnya, terdapat kontradiksi, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kebaikan juga kejelekan. Idfa billati hiya asan, maka tolaklah atau balaslah kejelekan itu dengan hal yang jauh lebih baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, idfa billati hiya asan inilah merupakan gagasan utama, poin utama yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fussilat ayat ke-34 ini. Apa? Yaitu kita harus senantiasa berbuat baik, membalas, menolak kejahatan dengan kebaikan. Maka oleh itu, Umar radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan dengan cara yang sangat elegan untuk membalas kejelekan dengan kejahatan. Qala al-Umaru radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu anhu, ma aqabta man asallah, hukuman setimpal bagi orang yang durhaka kepada Allah fik, dengan cara menjahat atau berbuat jahat kepadamu, bimisli antuti Allah fihi, ialah dengan cara kamu berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan salah satu sikap dan sifat mulia yang Islam ajarkan kepada kita semua, dan hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi umat-umat jahiliyah yang senantiasa berbuat jahat dan berbuat zolim kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas apa samroh, apa faidah dari kita membalas kejelekan dengan kebaikan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat tersebut, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antaranya ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka seakan-akan mereka akan menjadi orang yang setia atau teman yang sangat setia. Yang dimaksud dengan kata hamim dalam ayat di atas adalah as-shadiq, adalah teman yang sangat setia. Maksudnya, jika engkau berbuat baik kepada orang lain dan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan yang engkau lakukan itu akan mengulurkan atau yang akan mewasilahi berbuat baiknya orang yang berbuat jahat kepadamu. Karena apa? Uluran kebaikan itulah yang akan melunakkan hatinya. Uluran kebaikan itulah yang akan menjadikan sifat kebencian di dalam dirinya itu menjadi sifat kebaikan. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan adalah salah satu ajaran Islam yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwatu iman rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwasanya kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, ini akan mengantarkan kepada permusuhan, dan tidak hanya dari itu, permusuhan akan mengantarkan kepada saling bunuh. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Atas dasar inilah Islam mengajarkan kepada kita
kelemah lembutan, kesabaran, kedamaian, dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang meskipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Kita harus ingat, seluruh perbuatan, seluruh pekerjaan yang telah kita lakukan di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dengan wasilah kebaikan inilah mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Mari kita perbanyak berbuat amal kebaikan di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya sangat penuh dengan berkah, sangat penuh dengan kebaikan, yang mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini menjadi wasilah amal kebaikan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kun muhsinan hatta wa in lam talqa ihsanan. Jadilah kamu orang yang senantiasa berbuat baik meskipun kamu tidak menerima feedback dari orang tersebut. Laisa li ajlihim, bukan karena mereka, bal akan tetapi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.